Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, i'lamu anna Allaha qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam niatan yang sama insyaallah untuk belajar bersama soal sunnah ini di kitab Riyadhus Shalihin. Sampailah kita di bab yang ke-52, babu fadli rojai, bab keutamaan roja, berharap. Terakhir sampai hadis yang kedua nih. Hadis 3 belum ya? Hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir dari bab. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan dari Anas bin Malik di sini maksudnya, radhiyallahu anhu qala, berkata Anas, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, berkalam Allah Ta'ala. Hadis qudsi maksudnya. Ya ibna Adam, wahai ibna Adam. Manusia yang dimaksud ibna Adam itu termasuk kita-kita ini, anak keturunannya Adam. Innaka, sesungguhnya engkau itu, mada'autani, ya, apa yang engkau itu menyeru kepadaku, warojautani, dan engkau itu berharap kepadaku. Ghafartulaka ala ma kana minka, aku mengampuni kepadamu apa atas apa-apa yang adalah minka, darimu itu. Wala ubali, dan tidaklah aku itu memperdulikan. Ya ibna Adam, wahai ibna Adam, lau balagot, kalaulah sampai dunubuka, dosa-dosamu itu, ananas samai, sepenuh langit, tsummastaghfarotani, kemudian engkau itu minta ampun kepadaku, ghafartulaka, aku akan mengampuni buatmu.
Ya ibna Adam, wahai ibna Adam, innaka sungguhnya engkau lau ataitani, kalaulah engkau itu datang kepadaku, bikuro bil ardi, dengan sepenuh bumi, khotoya, dosa-dosa, tsumma laqiyatani, kemudian engkau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'an, tidaklah engkau itu menyekutukan denganku itu sesuatu, la ataituka, sungguh aku akan datang kepadamu, bi qurabiha, dengan sepenuh bumi juga, hanya kembali ke bumi, maghfiratan, ampunan. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis ini Tirmidzi, wa qala hadisun hasanun, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik. Ananas samai, kalimat ananas sama yang tadi diartikan sepenuh bumi, itu bifathil aini, dengan fatkahnya ain, sebenarnya menjadi anana, fatkah. Kila dikatakan juga wa ma'annalaka minha, dia itu apa-apa yang muncul kepadamu, minha, darinya. Ai dohroka, ai doharo, masya Allah, yaitu apa yang bihar, apa yang nampak. Idza rafa'ata ra'saka, apabila engkau itu mengangkat kepalamu. Wakilah, dan dikatakan wasahabu, dia itu adalah sahab. Sahab itu kan asap, awan gitu ya, awan. Jadi anana ini adalah awan. Jadi orang membawa dosa pada Allah Ta'ala sepenuh awan yang di langit, sumastaghfarotani ghafartulaka, Allah Ta'ala, dia minta ampun kepadaku, aku pun mengampuni dosa-dosa yang ananas sama tadi, atau sepenuh langit. Jadi apa yang muncul padanya, apa yang muncul di langit gitu loh. Maksudnya apa yang muncul di langit? Maksudnya anana itu. Terus ada yang mengatakan itu apa yang nampak ketika kamu itu mengangkat kepalamu. Begitu kita mengangkat kepala ke langit, apa yang nampak? Itu dosa-dosa penuh langit. Lah ada yang mengatakan juga wasahab, itu adalah awan. Orang membawa dosa seperti langit penuh dengan awan, tapi dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni. Syaratnya apa? La tusyriku bi syai'an tadi, nah, tidak menyekutukan denganku sesuatu. Artinya syirik sudah, masya Allah, masuk apa nih? Syirik itu dosa yang besar, dosa yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Waqrobul ardi, dan waqrobul ardi diartikan sepenuh bumi atau sebesar bumi. Bidomil kofi, dengan domahnya kof, kofnya di domah menjadi biku, biku robin, ini domah itu ya. Wakilah bikasriha, dan dikatakan dengan kasrohnya, tapi ada riwayatnya itu bukan bikurobi tapi bikirobi kalau menurut ini. Wa dhammu asahu wa asharu, dan di domah itu ana lebih sahih dan lebih asyur, lebih terkenal, lebih terkenal ya.
terkenalnya di apa, di rumah tadi. Artinya tidak, baik di rumah maupun di kasroh itu tidak mengurangi daripada apa artinya, tidak merubah daripada artinya yang ada ini. Wahwa, sedangkan kalimat tadi adalah mayuqoribu, apa-apa yang dipenuhkan, mil'aha, sama ya, penuhnya. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Jadi apa-apa yang dipenuhkan oleh bumi atau yang dipenuhi pada bumi tadi, sepenuh bumi dia bawa dosa, dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Allah berjanji, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku juga akan datang kepadamu wahai Ibnu Adam dengan sepenuh bumi juga, tapi maghfirah, ampunanku. Nah ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di bab rojah. Kita lihat di matan hadis ini, pengertian hadis ini di hadis qudsi ini ya, Ibnu Adam itu Allah Ta'ala, kalian itu menyeru itu kan mendoa ya, menyeru kepada Allah Ta'ala, mengharap ampunan ya, mengharap ampunan pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun mengampuni dosa-dosa tadi. Karena di hadis lain dia jelaskan, ana inda dzonni abdin bi, itu ya, telah lewat ya di awal. Aku ini apa namanya ya, tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka berprasangka yang baik kepada Allah Ta'ala, jangan sampai punya prasangka yang jelek kepada Allah Ta'ala. Meskipun memang kenyataannya jelek, tapi jangan mengharap satu kejelekan, kecelakaan misalnya ya, meskipun dia sesuatu yang baik, ada orang-orang yang baik itu meskipun kecelakaan dia berharapnya baik, harapannya baik. Kecelakaan kok baik ya, masih diselamatkan oleh Allah Ta'ala, masih hidup gimana itu ya. Seandainya mati, oh mayatnya masih ketemu, masih bisa dikenali, berbeda dengan sahabat ya, Hamzah ya, paman Nabi itu kan meninggal sampai Masya Allah, cacah tidak dikenal, kecuali adiknya sendiri yang mengenal, dengan apa, tangannya itu pakai akik cara itu. Wah ini saudara kami, kan memang dicacah ini, kemudian dibedah, dikunyah hindun itu diperanakan. Semuanya kebaikan ya, kita semuanya itu baik kita itu tidak suka barangkali ya, maupun kita suka, semuanya itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Kalau kita bisa meresapi dan bisa merasakan semuanya baik apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, barangkali kita senang, padahal menurut Allah justru jelek buat kita. Barangkali itu adalah kejelekan, padahal menurut Allah Ta'ala kebaikan buat kita. Intinya semua apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah diukur oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ini bukan keinginan kita, tetapi kebutuhan kita, tidak mengikuti keinginan kita. Kepingin ini, kepingin itu, minta ini, minta itu ya, Allah Ta'ala butuhmu ini kok, nah, sudah kan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau dilihat dari hadis ini, dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Ta'ala kecuali syirik. Dan ilmu itu boleh dipelajari semuanya kecuali sihir. Kalau sihir tidak boleh dipelajari. Semua ilmu boleh dipelajari. Kalau kita bicara soal agama, tidak ada ilmu umum, ilmu tidak umum, tidak ada. Semuanya ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, dan itu ada kebaikannya, maka ada jariah buat kita. Mungkin orang menciptakan, dulu itu saya punya teman aslinya orang Wonogiri dekat Gudang Seng nikah di Mawang itu. Dia orang kan tahunya meritil jagung, kemudian dia mikir, kemudian bikin
tak-takan kayu, papan itu dibikin kayak orang nyuci zaman dulu itu pakai kayu itu. Kemudian dikasih gligir-gligir itu, terus atasnya dikasih ban bekas itu, ban dalam. Jagung itu diginikan, roek. Kalau dia diniatkan menginginkan keridhaan daripada Allah Ta'ala, dengan ilmu seperti itu dimanfaatkan orang lain, dari jariah dia, kebaikan dia. Meskipun kita anggap kan itu ilmu apa lah, ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Semuanya bermanfaat. Kecuali ilmu sihir, boleh dipelajari. Hanya jangan. Nah, diampuni oleh Allah Ta'ala semua dosa, kecuali dosa-dosa besar, termasuk menyekutukan Allah Ta'ala, ya, menyekutukan Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah itu diajak untuk mentaati daripada selain Allah, ngaten nggih, kul afa ghairallahi ta'muruni abdu ya ayyuhal jahilun. Apakah kamu itu menginginkan selain Allah Ta'ala saya akan beribadah? Wahai orang-orang yang jahil, ada orang yang bodoh. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Catatan buat kita nih, la yahbatanna amaluka. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan telah aku wahyukan kepada orang-orang sebelum kamu. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau itu menyekutukan pada Allah, maka sungguh telah hapus amalanmu. Berat, hapus amalannya, dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Maka menyekutukan Allah itu dihilangkan, dan ini sebagai pondasi sekalian. Amalan baik-baik tapi dia tidak bisa meninggalkan kesyirikan. Ya, payah batona amaluka tadi. Hapuslah dosa, hapuslah amalan yang dia lakukan. Maka hati-hati jangan sampai kita ini melakukan dosa-dosa syirik atau dosa-dosa yang besar lainnya, ya. Nah, inilah harapan buat kita, ya. Hindarkanlah dosa-dosa syirik, dosa-dosa besar. Nanti dosa-dosa yang kecil seberapapun, kalau kita berharap kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni siapa saja, ya. La fadla arabiyyin wala jami'in illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab maupun orang di luar Arab kecuali ketakwaan dia. Kecuali ketakwaan dia. Ya, cuman kita ya menerima kalau Nabi yang terakhir itu adalah orang Arab, suku Quraisy, Muhammadan itu ya. Itu ya lebih unggul kalau di bab itu. Tapi ketakwaan kepada Allah Ta'ala itu sama, tuntutannya sama. Ya, semuanya sama. Wong Nabi saja dituntut untuk taat kepada Allah Ta'ala, apalagi kita. Dan kita tidak tanggung-tanggung. Kalau menginginkan mencontoh orang yang terbaik adalah beliau, Nabi Muhammad SAW. Sebab beliaulah satu-satunya orang yang sampai kapanpun, sampai hari kiamat tidak ada yang menandingi kebaikannya. Mata kodama midambi wa mata akhor. Dosa-dosanya kalau ada telah diampuni, apa yang dia lakukan maupun akan yang dia lakukan kalau ada. Tapi Rasul kan terjaga, jadi bisa baik kan. Kita tidak tanggung kalau mau mengikuti Rasulullah. Mencontoh adalah mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita, maka kita tidak boleh berputus asa dari perjalanan hidup yang telah kita lakukan. Dulu pernah begini dan begitu, masih terbuka lebar, ya, maghfirahnya Allah, ampunannya Allah Ta'ala. Kalau kita mau, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita ini. Kalau kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, mau atau tidak itu saja. Tidak.
Baiklah, kita tinggalkan bab yang ke-52, sekarang bab yang ke-53. Okay. Babul jam'i, bab perkumpulan bainal khaufi, di antara khauf rasa takut, warrojai dan roja berharap. Dan kita takut berharap cemas begitu buat kita. Dan ini sifat daripada orang-orang beriman. Beramal itu berharap cemas sehingga dia akan berbuat baik terus. Jangan-jangan saya seperti ini kurang baik amalan saya, tambah kebaikannya ini. Dan orang beriman kan begitu. Setiap dia itu orang itu berbuat satu kesalahan, dia itu susahnya, masya Allah. Kalau dalam hadis itu kayak orang duduk di bawah gunung dan gunung itu mau jugruk adanya, takut, sehingga mau berbuat lagi dia tidak berani. Berbeda kalau orang jelek, berbuat dosa apapun dia itu nyaman, sehingga dia melakukan dosa semuanya. Dan digiring kepada kebaikan itu sulit orang-orang berbuat dosa itu. Susah dia untuk digiring kepada kebaikan, seperti orang digiring kepada kematian, susahnya. Nah, bab ini adalah bab perkumpulan antara rasa takut dan pengharapan, berharap pahala pada Allah Ta'ala, berharap diampuni oleh Allah Ta'ala. Iklam, ketahuilah, anal muhtaro, bahwasanya yang pilihan atau yang dipilih li abdi pada seorang hamba itu fi hali sihatihi, pada keadaan sehatnya, ayakuna, bahwasanya menjadi khaifan, rasa takut, rojian dan rasa pengharapan, wa yakunu, dan akan menjadi khaufuhu, rasa takutnya, wa roja'u, dan rasa rojaknya, wa roja'u, dan rasa pengharapannya itu sawaan, sama. Jadi antara takut sama harapan itu sebanding. Dia takut kepada Allah Ta'ala atas perbuatan yang dia lakukan, dari dosa yang dia taubati, tapi harapannya juga besar diampuni oleh Allah Ta'ala, berkeyakinan. Nah, kita kalau berdoa dan taubat itu yakin kalau Allah terima. Ini ucapan, ucapan. Wa fi halil marodi, dan pada keadaan sakit, yatamassahu hai, yatamassahu sae, maaf, hadu, masya Allah, kebetulan ora cetha kita insyaallah. Ya tamah hadu, nih. Nah, pertama hati itu yang apa? Tamahat, yang dikuatkan, dengan ar-roja, dengan roja, insyaallah. Dikuatkan itu artinya ya namanya. Wa fi halil ardi, dan pada keadaan dia sakit, hamba tadi, maka keadaannya bagaimana? Ya, keadaannya dikuatkan dengan pengharapannya pada Allah Ta'ala ketika dia sakit. Orang sakit jangan dikuatkan takutnya, tapi dikuatkan rojaknya. Wong loro anenge wedi lah, nanti sudah dia tidak sembuh-sembuh nanti. Tapi dikuatkan dengan adanya pengharapannya pada Allah Ta'ala, kesembuhannya.
Wa qawaidu dan kaidah ini apa bahasa sing ngene. Apa kaidah? Landasan gitu. Landasan kaidah asyari, kaidah yang syar'i minnu susi dari apa? Dari nas-nas. Nasin apa? Ketetapan. Dari nas-nas atau ketetapan Alkitabi kitab. Basunati dan sunnah. Wa ghairi dzalika dan yang selain yang demikian itu mutadzahiratun. Apa? Satu bertentangan, zahir. Saling ngeten ala dzalika atas itu. Oh, sebentar. Pakai titik gitu, pakai titik. Oh, salingan, berarti saling membantu. Saling membantu ada. Di antara ketetapan Allah Ta'ala dan dengan sunnah-sunnah dan selainnya itu adalah saling membantu untuk menguatkan kaidah-kaidah syariat tadi, ketetapannya. Berlandasan dengan itu, dengan ketetapan Allah, dengan sunnah-sunnah itu, maka ketika dia sakit maka dia akan menguatkan rujaknya, pengharapannya, tidak dikuatkan dengan sakitnya, dengan takutnya. Tetapi ketika dia itu sahih, ketika dia itu sehat, maka antara khauf dan antara roja itu maka harus sama. Jangan takutnya lebih, terus harapannya tidak ada. Jangan, harus seimbang, sejalan. Dan ini bukan hadis Bapak, ini mungkin ucapan Imam Nawawi ini sebagai keterangan, bab keterangan dari bab yang dia bikin. Itu. Kalau Allah Ta'ala berkalam Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallah, maka tidaklah merasa aman dari makarnya Allah ilal qaumul khasiruna, kecuali kaum yang mereka itu merugi, sama merugi. Ini ayat nih. Jadi tidak ada orang yang merasa aman dari makar itu kan. Ya, makar itu kalau dibahasakan yang kurang baik itu ya rekayasa. Setiap orang kafir bikin makar kepada orang muslimin, maka Allah bikin makar kepada orang kafir. Itu yakin. Itu pasti. Itu sudah menjadi hukum yang pasti yang Allah tetapkan buat manusia ini. Setiap suatu kebaikan itu dibarengi dengan kejelekan, sementara kejelekan pasti terkalahkan. Itu sudah pasti. Sebagaimana ada kesusahan pasti ada kesenangan, itu pasti. Orang itu susah itu pasti dibarengi kesenangan. Kalau ayatnya itu kan inna ma'al usri yusra, ma'ah kan di situ. Ketika orang itu ada kesusahan pasti dibarengi dengan kesenangan. Enggak mungkin susahnya pasti ada kesenangannya. Bukan ini susah besok senang, bukan begitu. Bukan begitu. Setiap kesusahan itu pasti ada kesenangannya. Tidak muklis itu ya, tidak muklis. Tetapi dalam hal untung rugi dan dalam hal kemenangan yang ada muslimin dengan orang kafir itu yudawilu bainan nas. Allah putarkan di antara manusia. Posisi kaum muslimin pada saat ini dijaga atau tidak pada saat yang di bawah. Kapan kita akan di atas ya terserah Allah Ta'ala. Urusan kita itu adalah beramal kebaikan, berbuat satu kebaikan, merelakan kita berbuat satu baik itu hanya untuk Allah Ta'ala, ya, hanya untuk Allah Ta'ala, bukan yang lainnya, meridhokan oleh Allah Ta'ala, itu saja. Maka tidak ada orang yang merasa aman kalau Allah sudah membuat makar. Siapa yang merasa aman itu? Ya orang-orang yang rugi. Orang rugi itu dia merasa aman. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala,
Yauma tabayyaddu wujuhu wa taswudu wujuh. Dan pada hari itu warna putih wajah-wajahnya, wa taswadu dan hitam wujuhu wajahnya. Belum patah. Yes, masyaallah. Wa qala ta'ala, dan berkalam oleh Allah Ta'ala, innahu niki nggih. Niki. Innahu ya'asu min raihillah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah, belas kasih Allah, ilal qaumu, kecuali kaum al kafiruna, yang mereka itu kafir. Surat nomor ini, yang kitabnya bagus biasanya ada catatannya. Yusuf, mungkin dipatuhi mawon. Ini nampaknya di bab-bab ketika bapaknya ini dimintai oleh anak-anaknya untuk dibawa ke kota, dijadikan sebagai alat untuk mengambil sembako sana. Saudara dari Yusuf itu adalah namanya Binyamin. Saya putus asa. Atau di mana mereka itu direkayasa oleh si Yusuf, si Binyamin itu, supaya tetap tinggal bersama Yusuf, maka direkayasa seolah-olah si Binyamin itu mencuri gelas ini. Rekayasa. Ya, ada putus asa di sana. Ya. Jadi namanya orang beriman ada rasa putus asa itu tidak ada. Meskipun dia telah berbuat kejelekan, kan masih ada taubatnya. Apa putus asa? Ada. Bahwa Allah Ta'ala yauma tabayyaddu wujuhu wa taswadu wujuh. Itu tadi nggih. Dan pada hari itu, maksudnya di hari kiamat, itu ada wajah-wajah yang putih, ada juga wajah-wajah yang seram, yang hitam, mengerikan wajahnya itu. Mungkin ditinggali mawon. Lho koncoku kok dadi ireng ya di sana. Tanda-tanda itu. Mbok teng donya kempling to. Kayakno bawa kempling. Nek jare kanca kula botol kecap. Kemplinge kaya botol kecap to. Tapi kalau dia kafir, dia lebih berharga budak hitam. Nah, tengah ayatnya ngoten. Terus budak hitam. Itu khairun, lebih baik. Ukurannya dibandingkan dengan orang yang cantik, ngaten nggih, kempling niku wau. Sampai walau ajabatkum. Kamu itu ajabat itu bukan hanya sekedar heran, enggak. Bahasa kita itu ngeces. Tempatnya itu wis ngeces teman-teman. Saking wayune atau gimana nggih. Ukuran kita. Lah besok di akhirat hal seperti ini bisa dirubah seorang itu dengan amal kebaikannya. Insyaallah. Wa qala ta'ala, dan berkalam oleh Allah Ta'ala, inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya pemeliharamu, yakni Allah Ta'ala, sungguh dia itu amat cepat. Iqab itu siksaannya. Wa innahu, dan sesungguhnya di sini kembalinya ke Rabb, dan sungguhnya Allah itu la ghafurur rahim. Sungguh dia itu maha pengampun dan maha belas kasih, penyayang lah kita. Ini kan seimbang. Syari'ul hisab, syari'ul iqab, cepat dia menyiksa, tapi belas kasihnya pun juga Masya Allah, dan belas kasihan juga saya di Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan itu lafi na'im, sungguh di dalam kenikmatan. Mungkin dipadosi ayat-ayat dhewe nggih. Kita perlu mboten catetane. Wa inal fujar wala fi jahim. Nah, ini. Dan sesungguhnya orang fujar, orang jelek, sungguh di dalam jahim, nama neraka. Wa qala ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala,
Fa amma maka adapun man orang yang sakulat berat mawazinuhu timbangannya fa huwa fi 'ishatir radiyah maka dia yang berat timbangan tadi di dalam isyah itu kalimat ma'isyah itu ya dari apa penghidupan maka dalam penghidupan radiyah yang diridhoi enten sing putrine namanya radiyah saya diridhoi penghidupannya itu penghidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala timbangnya berarti maksudnya penghidupan di sana ditimbang neng dunya napa ditimbang amalane mboten ditimbang wa amma dan adapun man orang yang khaffat yang ringan mawazinuhu akan timbangannya fa umuhu maka umuhu itu diartikan kan ibunya gitu ya hawiyatun hawiyah kalau sudah ibu itu ya artinya ya tempat mereka itu hawiyah ya, ya kembalinya itu ke hawiyah sana hawiyah itu adalah neraka wa ma adraka mahiyah dan apakah kamu tahu apa mahiyah itu kau tahu apa itu Allah jawab sendiri narun hamiyah nar itu api hamiyah yang muncelah menyala-nyala kan gitu karena dari saudara kita ada yang mesake mbok mriki mawon mengke jenengan kampul-kampul kula mboten mentolo lho teng neraka bahasanya kampul-kampul ya kita doakan sajalah saudara kita yang ada itu yang belum paham diberi kepahaman walaupun bagaimana juga nggih inani minal muslimin saudara kita adalah saudara muslim juga setiap muslim pasti saudara kita jangan sampai ada seorang muslim saudara punya kekurangan malah di kayak ngono-ngono nyolongan lho kayak wong ngene lho ajek sendal dikandani selesaikan sebelum menjadi fitnah yang besar jangan kejelekan saudara muslim itu adalah kejelekan juga saudara kita ini ada kekurangannya kita juga banyak kekurangannya ada kelebihan kita juga punya kelebihan sama orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan ya nah kalau orang lain punya kekurangan kelebihan kenapa dikit kekurangan Rasul tuh dipanggil mudamam tidak marah padahal dia duduk-duduk mudamam Aisyah sing gemeter lah itu cintanya kamu tidak dengar Rasulullah manggil mudamam nama saya Muhammad biarkan saja tidak ambil pusing dengan ucapan-ucapan orang lain oh bukan saya kita juga begitu ya saudara muslim kita dan saudara kita kalau ada orang yang menghinakan saudara muslim kita bantu lah keliru niku delekke apa gunanya tawasobil haq tawasobi sober kan gitu buat kita sekalian ya kita sampai di sini dan waktunya bisa dibab apa nih jam'i bainal khaufi wa roja ini belum sempat membacakan hadis-hadisnya ayat-ayatnya saja belum terselesaikan juga ketemu kita karena Allah tapi berpisah juga karena Allah juga aku qouli hadza astaghfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh